أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأخواتي أعزني الله وإياكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, yaitu salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan, maslahah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sangat banyak sekali kandungannya. Yang pertama adalah menjelaskan atas kewajiban berpuasa bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat baligh, sehat, jasmani maupun rohani, kemudian muslim, ya. Orang yang sudah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan oleh para fuqaha, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa, mengamalkan rukun Islam, yaitu puasa. Demikian juga ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya ayyaman ma'dudat.
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Ayyaman ma'dudat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Ramadan itu waktunya ma'dudat, sedikit, qalil, ma'dudat itu berjumlah, bisa dihitung. Yaitu bulan Ramadan ini itu adalah tazkir, peringatan kepada manusia agar senantiasa memanfaatkan waktu sedikit ini Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Makanya diingatkan ayyaman ma'dudat, diingatkan waktunya itu sedikit. Dan telah kita ketahui bersama wahai ikhwan sekalian bahwasannya waktu itu berjalan, akan tetapi kita tidak merasakannya. Kalau kita ingat sekarang ini dari Ramadan 1, Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan sekarang nih, kalau kita mendapatkannya insyaallah taala, itu waktunya subhanallah sedikit sekali. Dan mungkin kita harus berpikir juga, amalan apa yang sudah saya lakukan selama berapa bulan? Sekitar 11 bulan. Ya. Amalan apa saja yang sudah kita amalkan? Ya, seperti itu. Makanya kalau kita merasa muqassir, itulah orang yang, atau merasa amalannya kurang, itu orang yang ya beruntung. Karena apa dia? Dia merasa amal saya kurang. Jadi Ramadan ini harus lebih bagus. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan berikutnya adalah rukhsah atau dispensasi kepada orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Dari ayat ini juga disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di sana ada dua hal yang diperbolehkan, ada dua perkara yang diperbolehkan seseorang itu meninggalkan puasa. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah marid, sakit. Sakit dijelaskan oleh para ulama ada tiga hal. Enggak semua sakit, flu juga sakit. Ya. Batuk sakit, sakit kepala sakit, sakit apa lagi? Sakit gigi sakit. Apakah itu sudah jadi dalil bahwasanya saya syar'i, masyru', syar'i enggak boleh, tidak berpuasa? Tidak, dijelaskan oleh para ulama. Sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang apabila dia melaksanakan puasa maka akan membahayakan bagi dirinya. Itu sakit yang dimaksudkan di sini. Atau sakit yang menyebabkan seseorang itu lambat kesembuhannya, itu juga diperbolehkan. Jadi menyebabkan dia itu tidak memakan obat-obatan, akhirnya justru akan memperlambat kesembuhannya, maka pada waktu itu diperbolehkan tidak berpuasa. Adapun sakit yang tidak membuat dia berat berpuasa, maka tidak diperbolehkan secara syar'i. Kemudian safar demikian juga. Safar itu juga dijelaskan oleh para ulama, ada yang sifatnya safar yang tidak melelahkan. Safar yang tidak melelahkan, maka lebih baik dia berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Engkau berpuasa itu lebih baik. Ya, lebih baik engkau berpuasa.
Kenapa dijelaskan kenapa lebih baik padahal dia dapat rukhsah? Safar, yang namanya safar itu melelahkan. Kenapa dia itu dikatakan lebih baik berpuasa daripada tidak berpuasa? Karena apabila dia berpuasa di bulan Ramadan, jelas keutamaannya berbeda ketika dia puasa di selain bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, manfaatnya bahwasanya puasa itu lebih baik karena apa? Karena dia tidak akan malas-malasan untuk membayar puasa atau mengqadha puasa. Biasanya kalau ini punya hutang puasa itu malas-malesan. Wah, nanti aja lah. Nah, apalagi nanti baca riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Ya, wah nanti aja Sya'ban. Nanti aja akhir-akhir sampai akhir, karena hutang punya 1 hari atau 2 hari akhir sebelum Ramadan. Boleh, tapi itulah kebiasaannya manusia. Ya. Senang-senang kalau masalah kebaikan itu diundur-undur. Ya, masalah kebaikan diundur-undur. Kemudian sebelumnya, sekarang kita kembali kepada hukum asal daripada puasa Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan itu jelas wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama, baligh, kemudian muslim, memiliki kemampuan baik itu lahir maupun batin, ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, kalau majnun ya tidak wajib walaupun dia sudah baligh muslim. Tapi kalau majnun atau gila maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kemudian dalil berikutnya bahwasanya puasa itu adalah wajib adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syarat satunya ya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, untuk qimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, syahadat, salat, zakat, kemudian puasa. Ya, puasa jadi termasuk rukun Islam yang keempat. Makanya puasa itu hukumnya wajib. Sejarah dari puasa Ramadan ini, dulunya sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," manusia dalam keadaan memilih, diperbolehkan memilih. Dalilnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk berpuasa, fa fidyatun ta'amu miskin, cukup bagi dia membayar fidyah kepada orang miskin, yaitu setengah sa', ya, 1,5 kilo. Seperti itu, membayar fidyah. Akan tetapi puasa itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Hadis ini, ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sudah dimansukh, dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasannya setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," diwajibkan bagi setiap orang yang sudah memenuhi syarat, tidak lagi memilih. Ya, tidak lagi memilih. Tidak lagi ada membayar fidyah. Kalau membayar fidyah enak ya. Ya, kalau ada membayar fidyah, orang milih bayar fidyah. Ya, pilih enaknya saja. Tapi diwajibkan secara keseluruhan untuk berpuasa setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kemudian berikutnya, dulu sebelum jadi hukum-hukum tentang berpuasa itu tadrijian, bertahap. Ya.
bertahap. Awalnya ketika berbuka seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pada awal-awal diwajibkannya puasa, kaum mukminin mereka itu dan para sahabat tentunya tidak terkecuali Rasulullah SAW, berbukanya itu hanya antara maghrib dan isya, dan tidak diperbolehkan tidur. Ya, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor dari kalangan Ansor yang paginya dia kerja keras, pulang-pulang menjelang maghrib, menjelang berbuka. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa saya makan hari ini?" Kemudian kata istrinya, "Tidak ada, wahai suamiku." Kemudian, "Sudah, kamu tunggu di rumah, saya akan mencarikan makanan untuk kamu." Ya. Kemudian setelah dia mendapatkan makanan, ya, zaman dahulu itu sangat susah ya, sudah mendapatkan makanan, akhirnya mau diberitahu oleh istrinya, suaminya dari kalangan Ansor itu dalam keadaan tidur, ngorok, tidur ya. Ya khaiba, ya celaka, kenapa kamu tidur? Karena kalau tidur sudah tidak boleh makan lagi. Itu ceritanya. Kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Demikian juga, jadi semua dijamak. Mau makan, mau menggauli istri itu setelah maghrib, jadi dijamak dulunya itu. Ya, diperbolehkannya pada waktu itu. Kemudian setelah gitu dia puasa lagi, baru berikutnya dia akan makan. Maghrib berikutnya makan, gak kuat, akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, setelah mengadu kepada Rasulullah SAW, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Turunlah firman Allah SWT itu. Bahkan termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat Ibnu Katsir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya dia itu tidak kuat, tidak mampu, khususnya ya, tidak mampu untuk tidak menggauli istrinya. Ya, ini wajar bagi laki-laki. Makanya khitabnya di dalam Al-Qur'an itu, ya, "Hillal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu." Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kuntum, dulu kamu, takhtanuna anfusakum, tidak kuat terhadap nafsu kamu, terhadap diri kamu. Fataba alaikum wa afaakum. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kamu dan mengampuni kamu. Jadi dulunya mengadu kepada Rasulullah SAW, "Saya enggak kuat, sudah ketewasan ya Rasulullah, karena tadi malam saya menggauli istri saya setelah isya sudah nggak boleh lagi." Jadi antara makannya antara apa? Maghrib dan isya. Setelah isya nggak boleh lagi. Dan setelah maghrib kalau ketiduran, bayangkan beratnya seperti itu zaman dahulu. Ya, itu hukum puasa dulu. Ya. Setelah maghrib ketiduran juga tidak diperbolehkan makan. Sudah, setelah itu sudah selesai. Jadi makan antara maghrib dan isya saja. Ya, kalau puasa seperti yang saya jelaskan, bahwasanya puasa kenapa dinamakan Ramadan, karena awal daripada diwajibkannya puasa itu pada musim panas. Jadi musim panas memang kebanyakan Ramadan itu di musim panas. Jadi musim panas berarti jarak antara maghrib dan isya itu panjang. Seperti itu. Jadi dulunya seperti itu. Berat ya akhwan. Akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya,
Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam hari ar-rafath, menggauli istri kamu, ila nisaikum, istri-istri kamu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi dia. Ya, jadi itu awal daripada hukum Islam. Nah, sekarang kembali kepada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya, yaitu puasa. Puasa itu berat. Ya, berat sekali, ikhwan. Yang biasanya siangnya boleh makan, apalagi panas-panas kayak gini, jus. Ya, panas-panas lagi kerja, apalagi yang kerjanya di luar, panasan, habis itu langsung masuk ke kamar minum air yang disediakan di kulkas. Ya salam. Ya. Tapi Ramadan nggak boleh. Ramadan jangan sekali-kali haus terus masuk ke ke kamar minum air, jangan sekali-kali, karena itu membatalkan puasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu yang memberatkan, ya berat bagi nafsu kita, padahal itu bagi orang-orang yang beriman ringan sekali, kecuali di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang besar. Salah satunya keutamaan yang besar yang sudah kita baca tadi, yaitu apa? Agar manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari awal itu mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, diajarin di Ramadan. Yang makan, minum ya dilarang, yang biasanya halal, siang hari nggak boleh, menggauli istrinya juga nggak boleh. Belajar, diajar takwa, dididik agar bertakwa di bulan Ramadan, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Itu pendidikan. Makanya tujuan daripada berpuasa adalah agar manusia itu bertakwa, dan itu termasuk keutamaan daripada puasa. Ya, manusia selepas Ramadan insyaallah minal muttaqin. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa apa itu? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia itu mendapati Ramadan secara keseluruhan dan di akhirnya dia dicatat sebagai orang-orang yang muttaqin, maka jaminannya adalah surga. Kemudian keutamaan berikutnya adalah wiqayatun minan nar, akan terjaga dari api neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, pagar betis. Perisai, pagar dari apa? Dari api neraka. Ya. Dalam riwayat lain, as-siyamu junnatun wa hasinun hasin minan nar. Ya. Puasa itu adalah perisai dan hasinun hasin, pagar betis yang kuat, agar terjaga minan nari, dari api neraka. Ya, subhanallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kecuali di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Kata Abdullah ibnu Bar, ya, Ibnu Abdul Bar, ya, wal junnatu wal wiqayatu was-sitru minan nari. Ya. Di sini puasa itu adalah perisai
penjagaan dan pagar betis minan nari dari api neraka. Wa hasbuka bihadza fadlan lisiyam. Kata ya Ibnu Abdul Bar, cukuplah ini saja, keutamaan ini aja sebenarnya sudah cukup. Siapa yang sudah mengira bahwasanya dirinya itu selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mengira dia itu masuk neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang Murji'ah, orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang Murji'ah yang wah, Allah Karim, Allah Maha Pengampun, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Da'wad Dawa. Orang yang tertipu, orang Murji'ah, ya, imannya orang yang bermaksiat yang penting melafadzkan kalimah la ilaha illallah sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Itu orang-orang Murji'ah. Ya. Lawannya adalah orang-orang Khawarij yang cepat mengkafirkan. Orang yang bermaksiat dia masuk neraka selama-lamanya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Wa ja'alnakum ummatan wasatiyah, yang tengah-tengah, tidak mengkafirkan, ya, tidak juga semuanya dimasukkan. Khauf, mahabbah, ya, dalam beribadah kepada Allah SWT semuanya diterapkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dalil berikutnya bahwasanya puasa itu adalah penjagaan manusia, penjagaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah ada seorang hamba yasumu yauman, yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Ya, puasa, tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya pada hari itu, ya, dari api neraka sejauh 70 kharifa, 70 tahun perjalanan. Ya Allah, makanya ini juga perlu diperhatikan. Puasa yang seperti apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ini? Apakah puasa yang cuman menahan tidak makan dan tidak minum? Atau benar-benar puasa yang memang benar-benar diniatkan karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, dari awalnya benar-benar diniatkan karena Allah SWT? Atau cuman puasanya, besok puasa selesai, ya, yang penting melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang seperti itu. Makanya dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, itu termasuk keutamaannya juga. Orang yang puasa itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, akan tapi memiliki dua syarat. Syarat yang pertama imanan, benar-benar iman, tahu bahwasanya Allah SWT itu yang mewajibkan. Jadi kalau tahu Allah yang mewajibkan, bukan karena manusia, ya, yang mewajibkan adalah Allah, bukan karena manusia, maka insyaallah ta'ala orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah wahtisaban. Syaratnya wahtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Ingat-ingat itu ikhwan. Jadi puasa itu jangan cuman ya yang penting gak makan gak minum, gak deketin istri, sudah siang hari malam hari makan minum bebas. Tidak seperti itu. Banyak sekali yang di sana diinikan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, barakallahu fikum, puasa itu pahalanya besar. Sampai dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa puasa satu hari, puasanya yang benar, karena
Orang tuh sebenarnya menahan makan dan minum sehari itu gampang, ya, gampang. Kalau cuman seperti itu saja, tidak ada niat khusus, tidak benar-benar puasa lahir dan batin, ya kemungkinan tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita ini semuanya, ya, dihadapkan, sebenarnya setiap hari kita itu dihadapkan pada neraka. Tiap harinya dihadapkan pada neraka. Nggak ada yang merasa, ya, nggak ada yang merasa wah saya itu udah surga nanti. Ya, kita ketemuan di surga, ya nggak ada cerita seperti itu. Tapi ketemuan di neraka ada kemungkinan. Karena dalam hadis yang sahih, benar, bahwasannya 1000 orang itu satu yang masuk surga, langsung tanpa dihisab. 1000 orang satu. Bayangin aja ada berapa ribu ini. Ya Allah, nggak apa-apa walaupun masuk neraka gitu kan. Masuk neraka, habis itu masuk surga. Masuk neraka dulu nggak apa-apa. Ya apa-apalah ikhwan. Antum bayangin aja. Saya pernah dikirimin video tuh, ya. Saya belum pernah ini, ya. Jadi di Burkan tuh Gunung Merapi yang ada lubangnya, kemudian di bawahnya itu api yang meleleh, dilemparkan kerikil kecil gitu. Subhanallah, dilemparkan kerikil kecil tuh langsung meluap. Antum pernah lihat Lapindo? Itu nggak ada apa-apanya dibanding neraka. Bagaimana kalau manusia di dalamnya? Bagaimana ikhwan? Itu sehari 3 hari, beribu-ribu tahun. Ya. Ketika Allah SWT memberitahu, ya Allah, ya, seandainya saya ini di dalam Al-Quran, di Al-Quranul Karim dalam surah As-Sajdah, u'idu fiha wa qila lakum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika sudah ini hancur badannya karena dimakan oleh api, u'idu fiha, dibalikkan lagi, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka ahli neraka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah panasnya neraka yang dulu engkau mendustakannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Tapi kita itu kadang-kadang ketika mendengar ayat Al-Quran tentang neraka, siksaan Allah SWT, santai saja, ya. Para salaf dulu menangis, takut kepada Allah SWT, ya, takut kepada Allah SWT. Jadi nggak ada manusia yang selamat, maksudnya langsung dijamin dia itu tidak masuk neraka, kecuali orang-orang tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya yang sudah tergabung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Wan Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini sahih, di atas sahih, sahih sekali, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalnya anak Adam itu untuknya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang langsung memberi pahalanya. Jadi nggak jelas, nggak ditentukan pahalanya. Mungkin pahalanya ribuan lipat ganda. Dikhususkan kalau amalan yang lain untuk Bani Adam, untuk manusia, tapi khusus puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang besar puasa. Ya. Wa ana ajzi bihi wasyamu junnah, kata Allah. Puasa itu adalah pagar, perisai, pagar agar dia itu tidak disiksa atau tidak terkena jilatan api neraka. Subhanallah. Ya, wasyamu junnah fa idza kana, akan tetapi ada syaratnya.
Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya puasa itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu merupakan kemuliaan yang besar. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa itu adalah junnah, pagar yang kokoh yang menyelamatkan manusia dari jilatan atau percikan api neraka. Ya. Tapi yang seperti apa? Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada puasa salah satu di antara kamu, fala yarfuthu yauma idzin, tidak berbicara kotor, tidak berdebat, wala yaskhab dan tidak berdusta. Fa in sabahu ahadun, apabila dia dicela oleh seseorang, au qatalahu, atau dia hendak dibunuh, kemudian falyaqul inni shaimun, atau dalam riwayat yang lain inni umruun shaimun. Kalau dia tetap mencela, dibisikin di telinganya, aku sedang berpuasa. Kalau ngomong gitu, aku sedang berpuasa, dia akan ingat, dia akan bersabar. Mau dicela, mau diapa, dia akan bersabar. Aku sekarang ini dalam keadaan puasa. Ya. Jadi orang yang mendapatkan pahalanya nanti yang dikhususkan, ya, yang puasanya itu hanya untuk Allah SWT, yaitu orang yang meninggalkan debat, jidal, perkataan kotor, kemudian berdusta, ya. Dan apabila dia dicela, dihina, kemudian hendak dipukul atau yang lainnya, dia mengatakan saya sedang berpuasa. Maksudnya saking sabarnya, aku puasa, sudah selesai. Dan itu mengingatkan manusia agar dia itu benar-benar mengharap pahala di sisi Allah SWT. Ramadan malah debat, enggak, ya, atau malah saling olok mengolok, enggak. Ramadan bersabar, ya. Syaratnya juga biar benar-benar puasa itu menjadi junnah atau perisai, pagar betis dari api neraka bagi seorang hamba, adalah dia itu bersabar apabila dicela, dihina, dia mengatakan aku dalam keadaan aku ini sedang berpuasa. Kemudian walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat atau jiwa Muhammad yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fammis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada bau misik, minyak misik. Jadi ada keutamaan lagi di sini, keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya nanti pada hari kiamat ciri-ciri ahlus siyam, orang yang suka berpuasa, senang berpuasa, yaitu pada hari kiamat nanti bau mulutnya akan berbau wangi, lebih wangi daripada bau misik, atau lebih wangi daripada wanginya misik. Di sini indallahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, di sisi Allah SWT. Ini ada makna yang hakiki dan makna majazi. Ya, dan makna jazi. Makna jazinya adalah bahwasanya walaupun manusia sekarang ini ketika berpuasa dia itu memiliki bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, ya, akan tapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baunya itu lebih harum daripada bau misik. Karena apa? Dia meninggalkan makanan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pengen mendapatkan ridha Allah, pengen mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, perkataannya, walir shaimi farhatan,
bagi orang puasa itu mendapatkan kegembiraan, dua kegembiraan. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka bangga, senang dengan bukanya, senang. Ya, itu ada kelebihannya masing-masing. Antum wah, enak kalau puasa tuh pas buka tuh. Lihat makanan seperti nggak makan selama 1 tahun. Seakan-akan itu kegembiraan yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba. Jadi pas berbuka itu lihat makanan tuh masya Allah sedap, nikmat, luar biasa. Ya, lihat ayam yang biasanya ayam goreng yang biasanya biasa-biasa saja, ketika berbuka tuh masya Allah. Jus yang biasanya kita makan setiap hari, jus apa saja lah. Ya, siang hari kita makan itu biasa saja, kita langsung minumnya. Tapi Ramadan ketika ini berbuka, ya salam, saking senangnya lihat jus, minum jus kebanyakan, akhirnya nggak makan sama sekali. ya, kebanyakan minum pokoknya minum, nanti saya kulkas lah, khusus saya, ya. Seperti itu. Tapi itu kebahagiaan, asalkan jangan itu kelebihan daripada orang berpuasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan apa yang Allah SWT, yang Rasulullah SAW janjikan, yaitu ketika bertemu dengan Robnya, ya, bertemu dengan Robnya dia akan berbahagia. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan kado khusus dari Allah SWT, pahala khusus, ya, yang Allah SWT khususkan, yaitu berpuasa. Pahala puasa khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT yang senang berpuasa. Kemudian berikutnya, keutamaan puasa berikutnya adalah as-siyamu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Puasa itu akan memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya pada hari kiamat nanti. Jadi puasa itu akan memberi syafaat. Ini termasuk hadis yang jelas sekali bahwasannya syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Tidak seperti yang dijelaskan atau tuduhan-tuduhan miring terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya mereka itu mengingkari syafaat. Ya. Demikian juga tawasul, mengingkari, mereka itu tidak ada tawasul. Tawasul ada, tapi tawasul yang seperti apa? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Ya. Syafaat juga demikian juga, tidak segampang itu. Syafaat ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah ada izin dari Allah SWT, diridhai oleh Allah SWT. La yashfa'u 'indahu illa apa? La yashfa'u 'indahu illa biizni. Harus ada izin dari Allah SWT. Enggak semua orang, ayo ikut aku yuk, ayo ikut aku yuk, ayo. Enggak ada ceritanya itu. Ya, ayo masuk sini, ayo masuk sini. Dan saya pernah dengar tuh, saking ininya ya, percaya diri. Kajian-kajian ada pernah orang penceramah suatu ketika, jadi nanti kalau senang ngaji sama saya nanti akan mendapatkan syafaat saya. Ya Allah, percaya diri sekali. Ya Allah ya. Jadi berat, itu harus ada izin dari Allah SWT. Dan siapa orang seperti itu terlalu pede. Terlalu pede sekali ya, subhanallah. Dan banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui syarat-syaratnya. Jadi jelas ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, bahwasanya puasa itu akan menolong atau mensyafaati atau menolong orang yang melakukannya. Seperti halnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, yang disahihkan oleh beliau, bahwasanya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal qur'anu, lihat ini, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat atau menolong hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan di bulan Ramadan ini dua-duanya kumpul. Puasa dan Ramadan itu disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kebaikan di Ramadan itu luar biasa. Ya, makanya seperti yang diceritakan oleh Mu'la pada pertemuan kita yang lalu, ya, pertemuan 2 kali sebelum kita ini, bahwasanya para salaf dulu berdoa pengen bertemu dengan bulan yang mulia ini selama berapa bulan? 6 bulan. Berdoa, ya Allah, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Pengen ketemu Ramadan. Ya, 6 bulan. Karena di dalamnya seperti ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak bisa didapati di selain bulan Ramadan. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ini termasuk ini menetapkan bahwasanya puasa itu nanti apa saja akan bisa berbicara, apa saja akan menjadi saksi. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fuad, hati seseorang, kemudian sam'a, pendengaran, penglihatan, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbicara. Ini puasa juga bisa berbicara. Apa kata ini puasa? Ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawatu bin nahari fasyaffi'ni fihi. Ya Rabbi, dulu akulah yang melarang dia, yang menyebabkan dia tidak makan dan meninggalkan syahwatnya di siang hari. Maka berilah pertolongan dia karena sebab aku, karena sebab puasa. Nah, ini kalau pengen puasanya nanti memberi pertolongan, ya puasanya harus yang benar-benar. Puasanya harus yang benar-benar. Wa yaqulul Qur'an, ini dalilnya bahwasanya puasa itu bisa memberi syafaat. Al-Qur'an juga demikian juga, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi qala fayushfa'ani. Al-Quran juga berbicara, ya Allah, sesungguhnya saya yang menyebabkan dia dulu tidak tidur nyenyak karena membaca Al-Quran sampai malam hari, tidurnya terlambat. Maka berilah pertolongan dia, berilah syafaat dia dengan lantaran aku, ya Allah. Kemudian kedua-duanya bisa memberi syafaat, yaitu puasa dan Al-Quran. Kemudian berikutnya, puasa itu bagi orang-orang yang berpuasa akan disediakan pintu khusus. Akan disediakan pintu khusus seperti halnya sabda Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu khusus yang dinamakan ar-rayyan. Ar-rayyan itu dari kalimat ray, bukan raib, ray. Ar-rayyu itu bahasa Indonesianya saya tidak bisa ini menyebutkan. Pokoknya kalau sudah minum kemudian sudah kenyang minumnya, sudah tidak haus lagi, itu namanya rai. Apa bahasa Indonesianya? Yuk antum bisa. Sudah tidak haus kan? Iya. Saya dari dulu sering kalimat rai ini bahasa Indonesianya apa? Apa? Segar. Segar. Ya, itu belum makna yang ini. Itu bahasa Arab tuh luar biasa. Rai itu. Demikian juga lubang hidung ini dalam bahasa Arab ada namanya. Kita apa? Semua yang ini lubang hidung,
lubang telinga. Kalau bahasa Arab ada namanya, berarti bahasa kita miskin. Kalau Malaysia apa bahasa ini ya? Setelah minum, selepas minum, kemudian dah tidak ada haus lagi. Apa bahasa Malaysianya? Enggak ada, sudah tak haus lagi. Itu bahasa ini saya. Karena apa? Itu miskin, berarti bahasa kita miskin. Bahasa Arab luar biasa. Ya, bahasa Arab luar biasa. Rayyan itu maksudnya nanti di akhirat dia tidak akan haus lagi. Dan haus itu luar biasa, berat. Haus itu karena ra'sul hayati al-ma. Kepala kehidupan itu adalah air. Kalau sudah orang itu sudah enggak minum, dah salamah, dah. Ya. Haus sudah minum, makanya kalau sudah minum banyak, makan tuh nantilah akhir. Ya, sudah enggak pengen makan lagi, harus sudah minum banyak. Udah luar biasa manfaatnya air itu. Makanya demikian juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat agar sederhana atau tidak berlebih-lebihan ketika memakai air, karena ini manfaatnya. Di Afrika sana banyak orang yang kehausan, dan saya lihat itu videonya, ya Allah, minum air yang warnanya kuning itu, ikhwan. Minum air karena susah cari air. Ya Allah, enggak tegel kalau kita bilang tuh. Atau enggak kebayang bisa diminum, warna kuning. Minum, masya Allah. Orang-orang Afrika itu enggak pakai baju, terus perutnya buncit. Ya, perutnya buncit, badannya kurus. Ya Allah. Ya, di Afrika seperti itu. Makanya ra'sul hayatil ma. Kita ketika berwudu santai aja, banyak air, war. Mandi juga gitu. Itu tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikit. Jadi kalimat rai, ya angkat tangan, tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, tidak haus atau segar. Segar tuh bisa dimaknakan banyak sekali. Segar tuh karena ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia segar tuh karena sop pun bisa dikatakan segar. Ya, gitu. Jadi ada pintu khusus nanti di surga bagi orang-orang yang senang berpuasa. Baik itu puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Yang senang berpuasa dia nanti ada pintu khusus, dan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada selain orang yang berpuasa yang bisa masuk melalui pintu tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah puasa itu merupakan pintu-pintu kebaikan. Ya. Puasa itu merupakan pintu-pintu kebaikan. Sebelum kita ngambil hadisnya, Ramadan itu luar biasa. Orang sedekah banyak, makan makanan, padahal enggak ini, makanan banyak. Kemudian orang tuh suka senyum semuanya. Assalamualaikum. Orang banyak baca Al-Quran, akhlaknya baik-baik, masya Allah, ya. Senang doa, itu memang pintu kebaikan tuh puasa. Coba antum puasa Senin, Kamis, itu pasti akan ini, wah saya puasa. Yang suka ngerumpi pun, wah puasa. Awas lo puasa. Setelah puasa lain lagi. Ya, karena apa? Memang benar ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, as-saumu junnah was-sadaqatu tudfi'u khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Ada 3 perkara pintu-pintu kebaikan. Yang pertama adalah puasa. Ya, puasa, as-saumu junnah. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Ya, yang kedua adalah sedekah, pintu kebaikan. Karena dijelaskan oleh Rasulullah, tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, sedekah itu akan menghapus kesalahan seperti halnya
air memadamkan api, seperti halnya air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi min jawfil lail, dan salatnya seorang laki-laki di malam hari. Subhanallah. Jadi ada 3 perkara yang bab kebaikan, pintu-pintu kebaikan, ya, puasa, sedekah, dan qiyamul lail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Kemudian berikutnya yang keenam adalah as-siyamu la adla lahu fil a'malis salihah. Puasa itu tidak ada bandingannya daripada amal-amal soleh yang lainnya. Tidak ada yang bisa membandingi dari amal-amal soleh yang lainnya. Seperti halnya hadis Ahmad dan Imam Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amalin. Abu Umamah Al-Bahili ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahlah saya ini untuk mengamalkan amalan, beri saya amalan. Lain amalan yang ada di Jawa dengan amalannya Rasulullah SAW. Kalau amalan di Jawa, antum tahu nggak? Amalan di Jawa, pergi ke tempatnya Pak Kiai, pengen amalan, ya. Kalau dagangan baca ya latif terus. Ini mungkin ngambil dari sini. Beri saya amalan ya Rasulullah, seperti halnya Usamah Al-Bahili. Tapi mintanya tidak kepada Rasulullah SAW, mintanya kepada Pak Kiai. Beri amalan ya Rasulullah. Setelah maghrib baca wa idza batashtum jebarin 7 kali tidak bernapas, ya. Terus kemudian dipukulkan ke telapak kaki. Nah, nanti kalau ada musuh pukul dengan wa idza batashtum jebarin. Sebelum ngomong wa idza batashtum jebarin sudah ada yang melayang ini. Pukulannya sudah ada yang melayang dah. Sebelum mukul sudah terpukul duluan. Kemudian ada lagi itu amalan-amalan yang di Indonesia yang pernah saya jumpai. Jangan lupa ya diomongin, Bah, tolong berikan saya amalan khusus. Ya, udah baca setiap habis maghrib la ilaha illallah 8.000 kali atau 1.000 kali. Ini mending la ilaha illallah nggak apa-apa, zikir la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dibatasi itu yang tidak diperbolehkan. Karena batasan-batasan itu yang membatasi adalah syariat. Baca la ilaha illallah di pagi hari 100 kali atau 10 kali, sore hari 100 kali atau 10 kali. Yang lainnya itu tidak ada batasnya. Mau berapa saja tidak mengapa. Dan justru yang bagus banyak, diperbanyak nggak apa-apa. Tapi kalau membatasi selain yang dibatasi oleh Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan. Mau dagang baca ya latif ya latif ya latif, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Ini mungkin ngambil dari sini tapi nggak tahu. Kalau amalannya orang Jawa itu lain. Atau setelah maghrib kamu baca sholawat nariyah. Ini juga kebablasan lagi. Sholawat nariyah itu nggak ada dalam, itu bukan sholawat. Ya. Apalagi di dalamnya terdapat mukhalafah. Ada yang membaca sholawat itu, antum percaya nggak? 3.333. Jadi sampai kata orang Jawa ininya lisannya itu meniren itu sampai capek, sampai nggak bisa menelan ludah saja nggak bisa. Ini Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim teman-teman. Nah, karena saya pernah ini tahun ya berapa puluh tahun yang lalu, berapa belasan tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim teman-teman wah sampai capek ini ya, bahwa ini ya Allah itu bukan amalan seperti itu. Amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ya, membaca Al-Qur'an, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk bersolawat pagi membaca 100 kali, sore 100 kali. Selebihnya itu mau baca lagi, mau 6.000 nggak apa-apa, sambil berjalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, terus baca nggak apa-apa. Dan anehnya orang yang punya amalan, yang ingin amalan itu dia punya tujuan tertentu ya.
bukan tujuan untuk Allah, tapi untuk urusan dunia. Tapi kok dikabulkan? Iya, karena temannya syaitan. Kemudian kalau di ini, wah itu kan ayat Al-Quran. Contohnya, yang pernah saya pelajari, saya tahu di dalam Al-Quran itu ada kalimat وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Antum tahu nggak fungsinya itu? Itu pengasihan, pelet, mahabbah. وَذَلَّلْنَاهَا, dan dia tunduk kepadaku. Perempuan ha itu muannats. Jadi dalam hati, si fulan, tunduk, ya. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا, setiap itu di dalam hatinya si perempuan. Nah, kok terkabulkan seperti itu? Ya, kok bisa terkabulkan seperti itu? Itu kan dalam Al-Quran. Iya benar, bisa terkabulkan. Setiap hal yang tidak mengikuti contohnya Rasulullah SAW akan dikabulkan, dibantu oleh syaitan. Atau lain bacanya ayat kursi dukun yang dibarengin dengan kalimat-kalimat yang lain tidak sama dengan bacaannya orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Beda. Walaupun dia baca ini la ilaha illallah, ini ya, pas la ilaha illallah dikencengin, dikerasin, tapi yang giliran bacaan-bacaan yang ada syiriknya, ada kufurnya, disembunyiin. Pas Allah sebelkan, ditiupkan, bisa aja seperti itu, ya, karena dibarengi dengan hal-hal yang tidak benar. Ini amalan, itu sejarah saya ketika ini. Demikian juga ya dalam surah Yusuf, wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li-nya berkali-kali dibaca li sajidin, ya, biar orang laki-laki menjadi gagah tampan katanya, ya, banyak ayat-ayat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu amalan yang dipahami oleh orang-orang yang jauh dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah selewah alias keluar dari jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kembalinya itu susah. Kalau sudah sekali terlewatkan, maka tunggulah terlewatkan pada, ya, tersesat pada yang lainnya. Gampang untuk tersesat pada, ya, kesesatan-kesesatan yang lainnya. Jadi kembali kepada hadis ini, bahwasanya Abu Umamah Al-Bahili meminta kepada Rasulullah SAW agar memberi amalan. Kalau ada orang minta ke amalan, saya pernah kemarin pas pulang di Indonesia juga gitu, tolong saya beri amalan Ustaz. Saya dimintain amalan. Ya gampang amalin, sholatnya berjamaah, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat jamaah. Itu jenggotnya di ini pelihara, diamalin, itu amalan. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan isbal, itu amalan. Iya, itu amalan, masya Allah. Ya, banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran kalau bisa, itu amalan yang luar biasa. Coba kalau dia membaca kalau yang terbiasa itu setiap maghrib, setelah maghrib itu membaca ayat kursi sebanyak 333, itu yang sudah biasa, ya. Coba waktu itu dipakai untuk menghafal Al-Quran, berapa ayat yang sudah dia hafal? Berapa ayat yang dia hafal? Ya Allah, ya, banyak sekali yang hilang. Ya Rasulullah, perintahlah saya untuk mengamalkan sesuatu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Alaika bis-shaum, kamu harus berpuasa. Fa innahu la adla lahu, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Jelas, hadisnya sudah kita baca tadi. Ya, salah satunya akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian alaika bis-shaum, qultu ya Rasulullah murni bi amalin, sampai 2 kali. Abu Umamah Al-Bahili ini nggak percaya, kok puasa sih, ya, dianggap biasa. Akhirnya tanya 2 kali, ya Rasulullah murni bi amalin, kasih saya amalan ya Rasulullah, kasih amalan.
Kemudian kata Rasulullah SAW, alaika bis-shaumi fa innahu la adla lahu. Kamu harus berpuasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Ya. Seperti itu, puasa. Kalau sekarang puasa, iya. Dikasih puasa juga. Puasa ngebleng. Ya, puasa sehari atau puasa nggak boleh makan yang bernyawa. Saya sering puasa yang tidak bernyawa dulu, masya Allah sering. Padahal setelah diteliti, kalau ada tahu micin, sasa itu dari tulang-tulangan. Saya terus ingat, ya nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, ya termasuk ikan asin nggak boleh. Ya, tapi micin itu, sasa itu kan micin atau penyedap makanan itu kan ada ininya, hewan-hewaninya. Makanya nggak manjur-manjur. Makanya nggak manjur-manjur. Saya ingat ya, masya Allah, ya, subhanallah. Ya, jadi puasa yang tidak benar seperti itu. Atau puasa mutih. Tahu pernah dengar puasa mutih? Puasa mutih itu makan nasi saja. Atau puasa ngerobot. Nah, ngerobot itu kata orang Jawa, ya. Puasa ngerobot itu. Jadi di pondok pesantren makanya cuma nasi terus nasi jagung terus, nasi ini terus, padahal memang karena dia ngirit. Ada yang ini keluarga saya, dari masih teman-teman saya, apa ngerowotnya itu Indomie. Bayangin, ngerowot Indomie. Dia bilang, wah ngerowotnya udah bertahun-tahun loh dia hafalan Quran, tapi akhirnya meninggal dunia. Ya, dia masih umur, kalau nggak salah umur 24 tahun, perempuannya. Ya karena kena penyakit itu. Ya Indomie, bayangin aja ya, wah hafalan Al-Quran selama 5 tahun, makanannya Indomie terus. Ya sudah, ma'assalamah. Ya, dan berbahaya itu, Indomie berbahaya. Kalau terus menerus, kalau memang tidak bisa tidak mengonsumsi, afdol. Ya, berbahaya itu Indomie. Jadi puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi amalan di sini puasanya Rasulullah SAW, ya puasa di sini bukan puasa ini, puasa yang sunnah apa? Puasa Daud, puasa Senin Khamis, ya Senin Khamis, atau puasa ya yang apa tuh? Puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid, ya pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, sekarang ini kayaknya. Ya. Ayyamul Bid, ya. Kemudian yang terakhir adalah ibadah atau puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu juga dan umat-umat sekarang. Ya, amalan yang ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan umat sekarang adalah puasa. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidaklah Allah SWT memerintahkan untuk melakukan puasa seperti halnya yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, karena terkecuali karena memiliki keutamaan yang besar. Demikian ya kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pas sudah 1 jam, cukup insyaallah taala pertemuan kita pada siang hari ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Perlu diketahui juga insyaallah taala kajian ini berlanjut setiap Sabtu kecuali Id liburnya. Jadi terus ada kajian setiap Sabtu tematik, dan ini tema-tema ini yang menyediakan bukan kami, tapi disediakan oleh Fanar. Ya, sudah disediakan oleh Fanar. Jaliah lain dari India, dari Bangladesh, dari ini semua setiap hari Jumat atau Sabtu, ada yang mengadakan hari Jumat, ada yang mengadakan hari Sabtu, mereka temanya sama persis dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi temanya sudah ditentukan oleh Wizaratul Auqaf, dalam hari ini perwakilannya adalah Fanar. Sebelum kita tutup kajian kita ini ya kawan, mungkin ada yang ditanyakan masalah keutamaan bulan puasa. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ikut di
dimuqarrankan atau disamakan oleh para ulama puasa itu dengan sholat. Ya, jadi kalau dia umur 7 tahun maka dilatih, karena dia belum balik, umur 7 tahun itu dilatih untuk berpuasa, dilatih puasa ya sesuai dengan ini. Anak 7 tahun tuh kalau diperintah sholat kadang-kadang kita yang bikin ketawa, kadang-kadang sujudnya nggak benar. 7 tahun tahu sendiri ya, sambil lihat sana lihat sini, tapi kita latih gitu. Puasa juga demikian, kalau masih ini nggak kuat, biasanya pegang makanan terus kemana-mana pegang makanan, ini kapan makannya. Kalau dia memang anak itu kasihan ya, memang berat sekali, kayak berat, kasih ya udah satu ini aja sampai zuhur, nanti habis itu makan lagi. Zuhur tuh nggak boleh lama-lama, makannya sedikit saja. Itu lama-lama akan terlatih dia insyaallah taala seperti itu. Kalau 10 tahun nggak, ini diwajibkan. Ya seperti ini sholat, kalau nggak puasa harus dipukul, harus ini diwajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau umur 7 tahun dilatih. Ada yang 9 tahun, 8 tahun itu sudah puasa full. Ya, ada yang full. Ada yang 9 tahun sudah, 8 tahun, 9 tahun sudah full. Kalau di daerah saya tuh kelas 2, kelas 3 itu sudah full. Banyak yang sudah full. Walaupun masih banyak yang sampai zuhur. Ya, itu sampai zuhur. Itu latihan seperti itu disamakan dengan puasa. Disamakan dengan sholat. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum fi 'ashrin, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau dia umur 7 tahun maka ajarkan untuk berpuasa. Kalau sudah 10 tahun nggak puasa maka pukullah dia. Maksudnya nggak puasa ya wajib bagi dia, harus puasa. Awas nggak puasa. Ya, walaupun sembunyi-sembunyi, yang penting kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan kita sudah memerintahkannya. Itu sudah mulai mukallaf, sudah mulai dibebani untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.